Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Alif Asidiki dari kelas PGMI 4B nomor absen 36. Yang pertama ada silabus. Silabus adalah suatu perangkat rencana dalam pengaturan pelaksanaan pembelajaran serta penilaian yang disusun secara sistematis dan membuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk kemudian mencapai penguasaan kompetensi dasar. Yang kedua, adapun tujuan dari silabus adalah rencana pelaksanaan pembelajaran ialah diantaranya mempermudah, memperlancar, serta meningkatkan hasil proses belajar mengajar dan menyusun berbagai rencana pembelajaran serta profesional yang sistematis dan berdaya guna. Yang ketiga, silabus bermanfaat sebagai pedoman penyusun buku siswa kemudian memuat materi pelajaran, aktivitas peserta didik, serta evaluasi pembelajaran sebagai acuan dalam penyusunan rencana pembelajaran ini maka setiap kajian. Selanjutnya di silabus pembelajaran ada kompetensi inti yaitu KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Adapun kompetensi dasar, kalau ada indikator, ada materi pokok, ada kegiatan pembelajaran, ada penilaian, ada alokasi waktu, dan sumber belajar. Di sini kompetensi dasar ada 3.1 yaitu memahami tradisi masyarakat Arab sebelum Islam. Yang kedua ada 4.1 mengidentifikasi fakta dan detail kisah tentang tradisi masyarakat Arab sebelum Islam. Indikator ada 3.1, ada 3.1.2, ada 41.1.1, ada 41.2. Ada materi pokok yang berisi tradisi masyarakat Arab sebelum Islam, ada kegiatan belajar yang berisi siswa mengamati. Nah, di sini ada yang mengamati, ada yang kesempatan bertanya atau membaca tentang mengenal keadaan alam masyarakat. Selanjutnya ada penilaian yang berisi spiritual, sosial pengamatan observasi, yang ketiga ada pengetahuan, yang keempat ada keterampilan produk kinerja portofolio. Alokasi waktu berjumlah 8 CP. Sumber belajar buku siswa SKI kelas 3, benda-benda yang ada di sekitar sekolah. Selanjutnya sama bawahnya memahami mata perencanaan, terus waktunya ada 8 CP. Bukunya juga sama yaitu buku siswa SKI kelas 3, benda-benda yang ada di sekitar sekolah. Ada 3.3 dan 4.3. Dan waktunya sama yaitu tidak sama yaitu 6 JP. Sumbernya sama buku siswa SKI dan benda-benda yang ada di sekolah. Adapun materinya itu mata pencarian masyarakat Arab sebelum Islam, dan selanjutnya ada agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, itu diuraikan semuanya. Di sini ada siswa menonton selawat, siswa mengamati gambar Ka'bah, siswa berikan kesempatan bertanya atau menanggapi, siswa membaca tentang agama yang dianut masyarakat sebelum Islam, siswa berdiskusi tentang agama yang dianut masyarakat Arab Islam. Ini ada siswa membaca tentang kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam, yaitu menyembah berhala, menyembah binatang, menyembah malaikat, menyembah jin, roh, dan hantu. Selanjutnya, siswa menulis ringkasan dalam lembar kerja tentang agama dan kepercayaan Arab sebelum Islam datang. Yang selanjutnya sama yaitu 3.4 memahami masa kanak-kanak Nabi Muhammad, 4.4 menceritakan kembali tentang masa kanak-kanak Nabi Muhammad. 3.41 menjelaskan kisah hidup masa kanak-kanak Nabi Muhammad. Selanjutnya ada memahami hikmah dari kisah masa anak Nabi Muhammad. Selanjutnya ada menuliskan kembali masa kanak-kanak Nabi Muhammad. Dan yang terakhir ada menceritakan kembali kanak-kanak Nabi Muhammad. Babnya yaitu masa kanak-kanak Nabi Muhammad ya. Selanjutnya ada siswa melantunkan syair silsilah keturunan Nabi. Siswa mengamati gambar pasukan gajah yang diserang burung ababil. Siswa membaca tentang kelahiran orang yang terpuji. Siswa membuat silsilah Nabi Muhammad dalam bentuk diagram dan kertas HVS. Selanjutnya ada siswa membaca tentang Nabi Muhammad pada awal pengasuhan Nabi Muhammad. Dalam pertemuan ini waktunya ada 12 CP. Referensi dari buku SKI dan benda-benda di sekitarnya.
Selanjutnya ada prota. Prota adalah susunan alokasi waktu pembelajaran selama 1 tahun untuk mencapai standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KT yang diharapkan alokasi waktu sangat diperlukan agar seluruh SK dan KT bisa diterapkan dan diterima oleh para peserta didik. Fungsi prota adalah sebagai berikut. Yang pertama ada mengorganisir pembelajaran agar bisa belajar secara optimal. Yang kedua, dijadikan pedoman untuk menyusun promes, dijadikan pedoman dalam menyusun kalender pendidikan. Dan yang terakhir, digunakan sebagai acuan untuk mengoptimalkan penggunaan waktu efektif pembelajaran yang tersedia. Selanjutnya sama dalam program tahunan atau prota, di dalamnya ada kompetensi dasar, indikator, mata pelajaran, dan alokasi waktu. Ada 3.1 memahami tradisi masyarakat Arab sebelum Islam, 4.1 mengidentifikasi fakta dan detail kisah tentang tradisi masyarakat Arab sebelum Islam. Ada menjelaskan keadaan alam masyarakat Arab sebelum Islam, di indikator menjelaskan kehidupan sosial masyarakat Arab sebelum Islam, menjelaskan kebudayaan masyarakat Arab sebelum Islam, menyajikan keadaan masyarakat Arab sebelum Islam. Di mata pelajaran ada tradisi masyarakat Arab sebelum Islam, waktunya 8 JP. Pertemuan selanjutnya ada memahami mata pencarian masyarakat sebelum Islam dan mengorganisasi informasi tentang mata pencarian masyarakat sebelum Islam. Di pertemuan ini diberi alokasi waktu sebanyak 8 JP. Di selanjutnya ada memahami agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam dan mengorganisasi informasi kisah tentang karakteristik agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Di ini menjelaskan agama yang dianut masyarakat Arab sebelum Islam, menjelaskan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam, dan menceritakan agama yang dianut masyarakat Islam. Selanjutnya ada agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Di sini pertemuan ini dikasih waktu dengan sebanyak 6 JP. Pertemuan selanjutnya ada memahami masa kanak-kanak Nabi Muhammad dan menceritakan kembali tentang masa kanak-kanak. Menjelaskan kisah kelahiran orang yang terpuji, menjelaskan kisah Nabi Muhammad pada awal pengasuhan. Masa kanak-kanak Nabi Muhammad pada pertemuan ini dikasih waktu 12 JP. Nah, di pertemuan selanjutnya sama dengan sebelumnya dan ini juga sama. Lalu di sini total ada 74 JP pertemuan ya. Selanjutnya promes. Promes adalah bentuk penjabaran dari prota yang memuat gambaran dan pembelajaran dan pencapaian yang ingin diraih selama 1 semester. Dengan adanya promes ini, Bapak atau Ibu akan lebih mudah dalam menentukan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Fungsi promes adalah sebagai berikut. Yang pertama ada bisa mempermudah tugas Bapak Ibu saat mengadakan pembelajaran selama 1 semester. Yang kedua, mampu mengarahkan kegiatan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah diprogram. Yang ketiga, menjadi pola dasar untuk mengatur tugas dan wewenang setiap pihak yang ikut serta dalam pembelajaran. Nah, dalam program semester ini ada pelajaran, ada subpelajaran, ada alokasi waktu, dan bulan. Nah, setiap bulan ada 5 pertemuan ya di sini ya, di program semester ini. Selanjutnya sama, yang kedua dan yang ketiga sama dengan sebelumnya. Yang keempat sama dengan sebelumnya juga, dan yang terakhir juga sama dengan sebelumnya. Nah, selanjutnya ada RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Tujuan rencana pelaksanaan pembelajaran adalah untuk yang pertama, mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Yang kedua, dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis. Terencana fungsi rencana pembelajaran adalah sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar, kegiatan pembelajaran agar lebih terarah dan belajar secara efektif dan efisien. Kunandar 2011-264. Nah, di sini ada RPP-nya. Yang pertama ada A, tujuan pembelajaran, ada kompetensi dasar, ada indikator, ada materi esensi, ada kegiatan pembelajaran,
ada media sumber belajar, dan ada penilaian.